Shalom, shalom. Saya akan membagikan tentang 5 jawatan yang harus ada dalam gereja. Tetapi faktanya adalah banyak justru di antara 5 jawatan ini malah bertengkar satu dengan yang lainnya. Ya saling menjelekan, mestinya yang paling pas begini. Nah, kita baca dulu ayatnya. Apa aja sih 5 jawatan? Tapi sebelumnya disclaimer, ini untuk orang Kristen. Bukan pengertian dari agama lain ya, kalau kita sebut rasul, nabi, ini pengertian kekristenan, bukan dari agama yang lain. Di Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Oke, jadi ada 5 ya, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Nah, ini bingung. Kadang orang nggak tahu fungsinya apa. Dan semua orang kayaknya mau dikerucutkan pelayanan tuh pada satu bidang atau satu bentuk. Nah, sehingga banyak orang yang nggak efektif karena nggak tahu jubahnya apa. Nah, saya akan memberikan sebuah eh, perumpamaan. Sebuah perumpamaan tentang sebuah peternakan dari ayat ini. Nah, kalau rasul itu seumpamanya gimana sih kalau peternakan? Nah, rasul itu gini, dia datang ke satu tempat, dia survei tempat, habis itu dia punya visi lah. Visionnya itu, oh tempat ini kita jadikan peternakan. Oke, lalu dia beli tanahnya, dia beli lagi ternak-ternaknya, dia invest di sana. Setelah itu dia rawat semuanya. Setelah cukup berjalan, dia cari seorang gembala yang melanjutkan. Nah, lalu diajarinlah orang baru ini sama dia dasar-dasarnya. Oh, mengelola peternakan ini begini, rumputnya gini, kasih makannya jam sekian, ngurusnya gini, kalau sakit begini, bla 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 bla. Fundamentalnya diajarin. Lalu apa yang dilakukan oleh para rasul? Lalu dia pergi ke tempat lain, dia mencari lagi lahan yang baru. Dia beli lagi, dia kembangin lagi, dia nanamin fondasi, lalu dia cari lagi gembala untuk meneruskan. Nah, seperti itulah seorang rasul. Dia membuat peternakan. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan seorang nabi yang jubahnya kenabian? Dia diibaratkan seperti auditor. Dia datang ke satu peternakan ini, lalu dia melihat bahwa, kok ada bau busuk? Kok ada yang salah ini penempatannya? Ada yang nggak beres ini keuangannya. Oh, yang ini sakit ini dombanya dan lain-lain. Dia menyatakan yang sebagaimana seharusnya. Ya, ada yang nggak beres tuh dia langsung ngomong, gitu ya. Dia yang tahu bahwa ini ada busuknya di sini, ada yang salah di sini, gitu ya. Karena dia memiliki kepekaan. Nah, lalu kalau penginjil yang ketiga, penginjil ini adalah seseorang yang bekerja sama dengan peternakan ini dan tugas dia adalah menceritakan keluar tentang peternakan ini gitu. Jadi dia cerita kemana-mana bahwa peternakan ini hasilnya bagus, indah, rumputnya bagus, makanannya bagus, lalu domba-dombanya terawat dan lain-lain. Dia menceritakan keluar-luar gitu. Sehingga banyak orang yang pengen tahu peternakan ini seperti apa. Akhirnya banyak yang datang ke peternakan ini. Mungkin banyak orang juga yang akan invest di peternakan ini. Nah, itulah penginjil. Dia orang yang keluar, yang menceritakan kemana-mana tentang pekerjaan di peternakan ini. Nah, lalu yang keempat gembala. Tapi saya nggak mau bahas gembala dulu. Saya mau bahas yang kelima, yaitu pengajar. Nah, pengajar ini adalah
seperti profesional trainer tentang suatu produk atau suatu jasa. Dia datang ke peternakan ini, lalu dia bilang sama gembalanya, "Ini kasih makannya berapa kali sehari?" Oh, kalau kurang tepat diajarin. Oh, Pak, mestinya 3 hari sekali. Jam-jamnya juga mesti teratur. Lalu makannya apa, Pak? Oh, mestinya dicampur dengan bahan ini, Pak. Ini bagus buat ususnya, ini bagus buat jantung dan ototnya, dan lain-lain. Dia ngajarin detail-detailnya. Bagaimana, Pak, kebersihan kandangnya? Bapak biasa bersihin pakai apa? Oh, pasti pakai cairan ini, Pak. Ini bisa bunuh kuman, lebih higienis dan lain-lain. Cara, menggunting bulunya atau, eee, memotong dagingnya. Nah, ini pengajar. Dia, memberitahukan instruksi yang sangat detail sehingga mencapai produksi yang maksimal gitu loh. Domba-dombanya jadi maksimal, peternakannya jadi maksimal, makanannya jadi maksimal, akhirnya hasilnya maksimal. Udah habis itu dia, eee, pergi gitu, dia ngajar lagi ke tempat lain. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan gembala? Nah, gembala adalah orang yang mengurus peternakan itu. Dia ada yang merawat dombanya, ada yang membersihkan kandangnya, ada yang mengobati apabila ternaknya sakit gitu ya. Jadi dia adalah orang-orang yang stay langsung dengan domba-dombanya, dengan ternak-ternaknya gitu. Dia yang melanjutkan apa yang dibangun oleh rasul. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Mereka ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamakan. Semuanya itu harus gembala, semuanya harus kenabian, semua harus kerasulan. Enggak. Masing-masing memiliki job desk. Tapi ujung-ujungnya adalah membuat peternakan ini semakin baik, semakin besar. Nah, itulah perumpamaannya, teman-teman. Nah, dulu saya adalah orang yang selalu memaksakan bahwa sistemnya harus berubah menurut pengertian saya gitu. Oh, kenapa gereja ini nggak ada ininya, nggak ada itunya, komplain terus. Sampai satu titik Tuhan membawa saya dalam sebuah penggembalaan yaitu GBI Rokoy Halim. Saya baru ngerti bagaimana keluh kesahnya jawatan yang satu ini, yaitu gembala. Sekarang saya sangat respect pada gembala-gembala. Kalau di YouTube, teman-teman banyak lihat berdebat ini dan itu, menjelek-jelekan penggembalaan. Saya dalam hati agak sedih gitu. Seandainya dibalik, orang yang terlalu banyak komplain tentang pengembalaan, belum tentu juga dia bisa menggembalakan dengan baik. Karena ini nggak gampang. Nah, saya kasih perumpamaan yang lain. Contoh yang lain, kisah yang lain, tapi masih peternakan. Nah, gembala tadi ya. Gembala satu-satunya jawatan yang akan bersinggungan dengan semuanya dan memberi pertanggungjawaban kepada institusi tersebut. Contoh, gembala ini dengan rasul, dia akan memberi laporan terus bagaimana perkembangan peternakan ini gitu. Karena kan rasul yang ngebuat. Ya, dia harus memberi pertanggungjawaban. Dia harus diskusi dengan para rasul. Makanya disebut gereja itu harus berdiri di pengajaran para rasul dan para nabi gitu. Ya, jadi gembala ini memberi report pada rasul-rasul gitu loh. Peternakannya gini, Pak. Ini maju, growth-nya sekian persen dan lain. Dia harus memberi pertanggungjawaban. Kalau peternakannya hancur, dia yang disalahin oleh para rasul gitu. Lalu dengan nabi.
Ketika nabi datang sebagai auditor, ini salah, ini salah. Ini ada yang cacat, ini ada yang kurang bersih, ini ada yang bau, ini ada yang sakit. Oke. Dia kan hanya memberi informasi. Lalu yang menyembuhkan yang sakit, merawat siapa? Yang membersihkan yang kotor siapa? Yang cari baunya siapa? Gembala sekali lagi. Karena dia yang bersinggungan langsung dengan kandang-kandang. Dia bersinggungan langsung dengan ternak-ternaknya. Akhirnya gembala juga yang beresin. Nah, lebih gampang mana? Ngomong ada yang sakit, apa ngerawat yang sakit sampai sembuh? Lebih susah ngerawatnya daripada cuma mengetahui sakit apa gitu. Jadi gembala ini punya panggilan yang berat. Lalu dengan penginjil. Anggaplah penginjil ini menceritakan yang bagus-bagus tentang peternakan ini. Lalu penginjil juga bisa menjual hasil ternaknya gitu ya. Lalu kalau dia bilang, oh hasil ternak di peternakan ini bagus, oh peternakannya bagus, oke. Yang buat bagus siapa? Gembalanya kan. Penginjil yang memberitakan aja peternakan ini bagus. Nah, lalu kalau dia menjual keluar, dia ngomong, Pak, di luar ada yang minta ternak laku sekian-sekian. Yang nyiapin barangnya untuk tetap bagus siapa? Nah, gembalanya kan, seperti manufacturer gitu. Dia yang memastikan bahwa peternakan ini profesional. Ya penginjil seperti sales marketing aja gitu. Jadi kerjasama. Gembala memperhatikan sampai ternak itu terjual, dia memastikan bahwa ternak ini sehat. Gitu. Ya tugasnya berat. Lalu dengan pengajar, ketika pengajar bilang, Pak ini kurang ini mestinya begini. Setelah pengajar ini pergi dan pulang, siapa yang menerapkan itu? Gembala lagi sekali lagi. Dia menerapkan, oh tadi kata pengajar itu harus begini, harus begitu. Ya, akhirnya dia belajar lagi. Akhirnya dia melakukan hal ekstra lagi apa yang diajarkan. Supaya ternaknya lebih besar. Nah, pengajar ya nggak mau tahu apa yang terjadi dengan ternaknya. Intinya saya udah kasih tahu semuanya bertanggung jawab pada gembala. Semua tanggung jawabnya di gembala. Kalau gembala tidak melakukan apa yang saya ajarkan, ya udah hasilnya jelek. Nah, akhirnya gembala belajar ekstra kan. Nah, sekarang setelah semua jawatan itu bertemu, lalu gembala sendiri resikonya apa? Kalau ternak itu datang pemangsa peternakan itu, datang nih serigala. Yang menghadapi siapa? Rasul kah? Nabi kah? Penginjil kah? Pengajar kah? Ya gembalanya, karena gembalanya yang tinggal langsung dengan domba-dombanya, dengan ternaknya. Dia menghadapi. Kalau bahaya, ya dia yang luka-luka. Kalau di demo kiri kanan, siapa yang bertanggung jawab? Misalnya ada tetangga-tetangga yang nggak suka lah, dombanya ada yang makanin rumput dia atau lain-lain. Gembalanya yang kena semprot, gembalanya yang ganti rugi. Sekarang ya eh, ya gembala yang paling sulit kan dari semuanya. Nah, karena itu gembala ini unik. Saya encourage buat teman-teman semua, jadilah lebih dewasa, hargai gembalamu. Saya berbicara untuk semua gereja, denominasi apapun, hormati gembalamu. Gembala itu bukan pekerjaan yang mudah. Oke, dia memberikan domba-dombanya makan lebih dulu daripada dianya terkadang. Oke, lalu yang terakhir. Kelima jawatan ini harus berkesinambungan. Dalam satu gereja baiknya ada 5 jawatan ini. Gitu ya. Nah, kalau kekurangan jawatan ini atau ada sebuah kelebihan di satu gereja jawatan ini,
maka dampaknya juga akan berbeda-beda. Kalau pemimpin dari gereja tersebut kerasulannya tinggi, ciri-ciri pertumbuhan gerejanya gini, fundamentalnya kuat, lalu akan banyak expanding ke kanan dan ke kiri. Akan banyak kemana-mana gerejanya. Buka di sini, buka di sana, invest di sini. Karena yang tadi, peternakan tadi, perumpamaannya. Dia begitu buat, dia tinggal. Dia begitu buat, dia tinggal gitu. Dia kasih gembala. Nah, itulah ciri-ciri kalau pemimpinnya kerasulan. Pengen buat sesuatu yang baru, pergerakan dan lain-lain. Nah, kalau gereja itu dipimpin oleh kenabian yang kuat, maka ya isinya semuanya doa, puasa, selalu mencari suara Tuhan kepada direction. Oh, ini salah, nggak boleh. Ini harus gini. Nah, dia berdoa dan berpuasa untuk mendengarkan suara Tuhan. Akan semua kegiatannya profetik, profetik. Nah, begitu terus. Pasti. Karena dia hanya yang tadi auditor gitu ya. Tuhan harus lakuin ini salah, ini benar. Nah, kayak gitu. Nah, kalau gereja itu dipimpin seorang penginjil, ngomonginnya pasti jangkau jiwa. Jumlahnya harus banyak. KKR. Wah, mencintai jumlah yang besar. Gitu. Nggak salah, sekali lagi nggak salah. Ini ciri-ciri kalau dipimpin oleh jawatan-jawatan tersebut gitu ya. Eh akan buat KKR gitu. Nah, kalau dipimpin pengajar, wah ini akan ngomongin tentang doktrin terus, doktrin Tritunggal, tentang bahasa roh, keselamatan. Wah ini doktrin terus pokoknya. Revelation, revelation. Nah, kalau dipimpin gembala, ini akan dirawat. Dirawat, sehat-sehat, gemuk-gemuk, adem semuanya. Jangan sampai ada yang ribut, jangan sampai pecah. Nah, bisa bayangin, gembala juga nggak bisa sendirian. Kalau gembala fokusnya hanya sebagai yang bikin peternakannya nyaman, ngumpulnya jangan ada ribut-ribut, ya nggak maju-maju dong. Ya nggak berkembang, nggak ada expanding peternakan yang kedua, ketiga, dan keempat. Nggak akan ada penjualan keluar, nggak akan ada orang yang tahu juga tentang apa yang dia lakukan. Kalau nggak ada pengajar, ya domba-dombanya juga jadi gemuk aja tapi blow on gitu loh. Nggak ada nabi, ya mungkin directionnya salah. Begitu-begitu aja. Nah gitu. Jadi eh, 5 jawatan ini harus saling berkesinambungan. Makanya apa jawatan pemimpinmu? Kamu bisa lihat dari sini hasil yang dihasilkan dari pemimpinmu. Ya, jadi setiap orang percaya, kamu yang cinta Tuhan, kamu yang sudah melayani lama, jangan cuma melayani, temukan panggilanmu secara spesifik. Jubahmu apa gitu loh. Nanti akan kelihatan kamu akan berdampak di area mana gitu ya. So, ini pesan tentang 5 jawatan, sebuah informasi buat teman-teman semua sehingga teman-teman bisa belajar tentang 5 jawatan ini, sharing dengan gembalamu, sharing dengan ketua komselmu atau CG lah, apapun itu namanya lah. Temukan jubahmu, kamu akan maksimal dan metode pelayananmu kamu akan ketemu efektifnya gimana. Oke, kalau teman-teman merasa pesan ini memberkati, teman-teman bisa subscribe and share ke teman-teman yang lain. Oke, God bless you. See you di konten selanjutnya. Bye bye.